Oke, halo adik-adik. Nah, ketemu lagi dengan Kak Rison. Video kali ini kakak akan menjelaskan tentang teorema faktor, tapi dalam contoh soal yang berbeda, ya, contoh soal yang lain lagi. Tapi menurut kakak untuk contoh soal yang ini agak rumit dan agak panjang sedikit. Jadi kamu perhatikan baik-baik apa yang kakak jelaskan supaya kamu tidak bingung, ya. Jangan di skip videonya, karena kalau kamu skip pasti kamu kehilangan beberapa konsep pentingnya, gitu ya. Belajar tentang fungsi komposisi. Jadi ini yang kemarin yang kita sudah belajar di video sebelumnya. Gimana cara memotong dengan cara yang lebih mudah. Inverse itu sederhananya adalah fungsi kebalikan atau kebalikan dari ketemu sudah. Dia akan terus berbalik. Fungsinya minus 2x ini adalah soalnya, ya. Soalnya adalah tentukan faktor dari suku banyak ini. Nah, ini suku banyaknya berderajat tingginya itu adalah 4. Derajat paling tingginya 4 di sini. Nah, jadi sebelum kita kerjakan ini, Kak coba kasih beberapa gambaran atau pola-pola sehingga kita bisa membayangkan kira-kira hasilnya seperti apa, gitu ya. Contoh ya, misalnya kalau kita punya bentuk suku banyaknya itu persamaan kuadrat misalnya. Jadi misalnya persamaan kuadratnya ini contoh ya. Misalnya persamaan kuadratnya itu ax kuadrat plus bx plus c. Misalnya begini. Nah, dari sini kamu akan dapat faktor-faktornya dari fungsi kuadrat ini itu bentuknya persamaan linear. Ya, bentuknya persamaan linear, fungsi linear, atau bisa bilang juga fungsi linear itu x min a, x min b. Nah, begini ya. Jadi kalau kamu dapat fungsi kuadrat, pasti faktor-faktornya begini, x min a atau x min b, ya nggak? Betul ya, faktor-faktornya pasti kan seperti ini kan. Jadi kalau di sini pangkatnya 2, dia akan dapat 2 persamaan linear. Ya, atau ini pangkat 1, ini juga pangkat 1, sehingga kalau dikali nanti jadi pangkat 2. Nah, kira-kira gitu, maksudnya gitu. Jadi kalau seandainya kamu fungsinya ini bukan kuadrat, misalnya pangkat 3, misalnya kamu punya ax pangkat 3 plus bx kuadrat plus cx plus d, misalnya gitu. Nah, kalau begini, kamu akan dapat faktor-faktornya itu ada 2 kemungkinan, ya. Yang pertama, dia linear ada 3, ya. Jadi kamu akan dapat hasilnya itu nanti x min a, x min b, x min c. Nah, gini, ya. Kenapa? Karena ini kan pangkat 3 kan. Jadi di sini kan pangkat 1, ini juga 1, ini juga 1. Kalau pangkat 1 kali pangkat 1 kali pangkat 1 kan jadi pangkat 3, ya kan? Nah, ini atau satu lagi itu begini bentuknya, x min a. Nah, kemungkinan ya, x min a itu terus bx kuadrat plus cx plus d. Nah, gini ya. Jadi kalau yang ini, yang persamaan kuadrat, ini faktornya bentuknya begini. Ini bentuknya ya, ini bentuknya. Sekali lagi ini hanya bentuknya. Terus ini kalau yang pangkatnya 3, kemungkinan bisa bentuknya begini atau kemungkinan bisa bentuknya begini. Nah, nanti yang bentuk begini nih kamu bisa pecah, ya. Kamu bisa faktorkan lagi jadi 2 begini. Nah, kalau mau dapat linear ada 3. Tapi kadang ada persamaan kuadrat, ya, hasil faktornya itu persamaan kuadrat yang dia nggak bisa difaktorkan lagi atau akar-akarnya imajiner. Jadi sudah faktornya hanya ini dan ini. Nah, kira-kira gitu, ya. Nah, kalau seandainya yang di soal ini kan pangkatnya pangkat 4, ya nggak? Pangkatnya pangkat 4, berarti dia ada 3 kemungkinan, ya. Ada 3 kemungkinan. Jadi kalau seandainya kayak gitu, ax pangkat 4 plus bx pangkat 3 plus cx pangkat 2 plus dx plus e,
misalnya gitu ya. Nah ini faktor-faktornya itu ada 3 kemungkinan ya. Bisa jadi bentuknya begini, X min A, X min B, X min C, X min D. Nah, bisa jadi bentuknya begini, faktor-faktornya, atau bentuknya begini, X min A, X min B, terus di sini adalah CX kuadrat plus BX plus BX plus E. Nah, ini kemungkinan yang kedua. Atau kemungkinan yang ketiga adalah bentuknya gini, AX kuadrat plus BX plus C, terus CX kuadrat plus DX plus E. Nah, kemungkinan ini kemungkinan ya, kemungkinan bentuknya ya, ini kemungkinan bentuknya. Jadi kalau yang ini kuadrat dia bentuknya begini, kalau yang pangkat 3 kemungkinan ada 2 bentuknya begini, kalau yang pangkat 4 itu bisa jadi begini, bisa jadi begini, bisa jadi begini. Jadi ada 3 kemungkinan. Nah sekarang kita coba kerjakan ya, nanti hasilnya yang mana kita tinggal lihat aja ya. Oke, kita langsung coba kerjakan. Oke ya, kita lanjut lagi. Jadi langkah pertama ya untuk menentukan faktor-faktor dari suku banyak ini adalah kita lihat suku tetapnya dulu. Kita cari faktor-faktor dari suku tetapnya. Ini kan fungsinya kan. Suku tetapnya yang mana? Ini ya, yang nggak ada variabelnya. Itu yang disebut dengan suku tetap. Ya, jadi langkah pertama kita buat sini. Langkah 1 itu cari faktor suku tetap. Nah, suku tetapnya apa itu? Suku tetapnya kan minus 6. Ya nggak? Faktor-faktor dari minus 6 itu apa aja sih? Gitu. Artinya yang bilangan-bilangan yang jika dibagi 6 itu habis. Ya, nggak ada sisanya. Itu bilangan berapa aja? Ya, ada bilangan 1, ada bilangan 2, ada bilangan 3, dan ada bilangan 6. Nah, ya betul ya? Ini kan faktor-faktornya. Nah, ini bisa jadi positif, bisa jadi negatif. Ya, jadi kamu kasih tanda aja. Di sini bisa positif, negatif, positif, negatif, positif, negatif, positif, negatif. Nah, kenapa dibuat positif negatif? Karena akar-akar dari sini nih, ya kita nggak tahu. Bisa jadi positif, bisa jadi negatif. Jadi kita cek aja semuanya. Nah, kalau udah dapat begini, ya udah kita tinggal cek satu-satu. Nah, ini yang nggak bilang agak rumit atau agak panjang. Karena kita harus cek satu-satu, ya. Kita cek satu-satu. Apakah kalau faktor ini kita masukkan di fungsi, dia sisanya 0 atau bukan? Kalau seandainya faktor ini kita masukkan di fungsi, sisanya 0, berarti itu adalah faktornya, gitu ya. Atau ini adalah akar-akarnya dan kita tinggal buat faktornya berapa. Nah, kira-kira gitu. Langsung aja. Berarti untuk X sama dengan 1. Yang pertama yang positif ya. Kita ambil itu berarti F1 sama dengan 2 kali 1 pangkat 4 dikurang 5 kali 1 pangkat 3 dikurang 8 kali 1 pangkat 2 ditambah 17 kali 1 minus 6. Nah, berapa ini? Ini 1 pangkatnya kan 1 juga, ini 1. Berarti langsung aja ya. Ini 2 dikurang 5 dikurang 8 ditambah 17 dikurang 6. Nah, berapa tuh? 2 ini minus 5 berarti minus 3. Minus 3 8 minus 11. Minus 11 ketemu dengan plus 17 berarti 6. 6 dikurang 6. Nah, 0. Ya, habis ya. Berarti ini 0. Ternyata F1 itu 0. Artinya 1 ini adalah akar-akarnya dari sini. Berarti faktornya berapa? Berarti faktor yang pertama kita dapat adalah X minus 1. Nah, gitu. Iya nggak? Karena kan 1 kan pembuat 0. 1 ini kan pembuat 0 dari faktornya. Ya nggak? Berarti kalau X 1, berarti faktornya adalah X minus 1. Kalau X-nya minus 1, berarti faktornya adalah X plus 1. Nah, gitu aja. Ya. Itu
Itu dapat faktor yang pertama. Nah, kita cari faktor yang lain lagi ya. Tadi udah pertama yang ini. Sekarang kita lanjut untuk X minus 1. X sama dengan minus 1. Nah, kita coba ya. X minus 1 hasilnya 0 bukan? Berarti F minus 1 sama dengan 2 kali minus 1 pangkat 4 minus 5 minus 1 pangkat 3 minus 8 kali minus 1 pangkat 2 ditambah 17 kali minus 1 minus 6. Nah, ini. Ya, ini kan genap, berarti ini tinggal 1 kan, 1 kali 2, 2. Ini jadi ganjil, minus 1 dikali minus 5 plus 5. Oke, ya. Ini jadi genap lagi, genap ketemu dikali minus 8, ya minus 8. Ya, ini ganjil berarti minus 17, ini minus 6. Nah, berapa nih? Ini 7 dikurang 8 minus 1, minus 1 minus 18, minus 18 minus 24. Oh, berarti ini bukan. Berarti X sama dengan minus 1 itu bukan akar-akarnya. Berarti X plus 1 bukan faktornya. Ya, kita lanjut lagi. Sekarang untuk X sama dengan 2. Nah, kita ambil ini 2 kan sekarang kan. Masukin di situ. Berarti F2 sama dengan 2 kali 2 pangkat 4 dikurang 5 kali 2 pangkat 3 dikurang 8 kali 2 pangkat 2 ya, terus ditambah 17 kali 2 dikurang 6. Nah, berapa nih? 2 kali 2 4, 4 kali 2 8, 8 kali 2 16. Berarti 16 kali 2 32 dikurang 2 kali 2 4, 4 kali 2 8, 8 kali 5 8 kali 5 berarti 40 ya, dikurang 40, 2 kali 2 4 dikali minus 8 berarti 32 ya, minus 32 ditambah, nah ini 17 kali 2 berapa? 20, 34 ya, 34 dikurang 6. Nah, berapa nih? Ini habis 40 dikurang 34, sisanya minus 6. Minus 6 ketemu minus 6, minus 12. Ah, ini bukan juga ya, udah bukan juga nih. Sekarang kita coba lagi yang lain lagi. Yang mana? Untuk X sama dengan minus 2 ya. Lanjut lagi. Untuk X sama dengan minus 2 ya. Ini agak lama ya, kita harus coba satu-satu. Berarti yang ini F2, F minus 2 sama dengan 2 kali minus 2 pangkat 4 minus 5 kali minus 2 pangkat 3 dikurang 8 kali minus 2 kuadrat ditambah 17 kali minus 2 dikurang 6. Nah, minus 2 pangkat 4 sama kayak ini tadi ya, hanya pasti hasilnya positif ya. Karena positif berarti sama ya, berarti pasti 32. Nah, 32 juga. Ini pasti hasilnya negatif ya. Karena ini 8 negatif 8 ketemu ini berarti plus ya, positif 40. Nah, gitu. Ini jadi positif pasti. 4 kali ini minus 8 ya. Jadi minus ya. Minus berapa? Minus 32. Oke, ya. Ini jadi minus juga, minus 34. Oke. Terus ini minus 6. Nah, ini 32 habis. Ini kan minus 34 dengan minus 6 kan minus 40 ya. Plus 40 dengan minus 40, oh 0. Nah, kita dapat satu lagi ya. Berarti ini X X minus 2 itu adalah akar-akarnya ya. Berarti di sini F minus 2 itu kan sisanya 0, berarti faktornya berapa? X plus 2. Nah, ya berarti kita ada dapat dua faktor nih ya. Yang pertama ini, yang kedua ini. Nah, kalau kamu mau lanjutkan terus sampai yang ke-6 silahkan aja ya, tapi Kak udahlah, nggak usah lanjutin lagi ya.
Kenapa nggak dilanjutin? Karena kita udah punya dua faktor ini. Ya, kita kan tinggal cari faktor lainnya lagi, ya nggak? Nah, cara carinya gimana? Ya sudah, kamu kali aja dua faktor ini, ya. Kamu kali dua faktor ini, ya. Karena kan sisanya pasti persamaan kuadrat atau linear tapi ada dua, ya. Kemungkinan hasilnya. Karena kan tadi kita udah cek. Ternyata ada 4 linear kan? Atau kemungkinan yang paling terakhir itu duanya persamaan kuadrat, satu persamaan kuadrat, satunya juga persamaan kuadrat. Nah, kalau dua ini kita kalikan, nanti kan dia dapat persamaan kuadrat, ya. Lalu nanti fungsi ini kita bagi dengan persamaan kuadrat tadi, pasti kita akan dapat sisa persamaan kuadrat yang lainnya. Nah, itu adalah faktornya juga. Nah, gitu aja supaya nggak terlalu lama, ya. Kita kali aja ini, dua ini. Berarti X minus 1 kali dengan X plus 2. Nah, berapa ini? Berarti ini X kuadrat minus X plus 2X. Ini minus 2. Ya, berarti X kuadrat ini jadi minus X minus 2. Nah, gitu. Dah, ini adalah salah satu faktornya, ya. Kita udah dapat. Nah, sekarang kita lanjutkan. Ini kita skip dulu karena udah full, nggak bisa lagi. Nah, kita coba lanjutkan untuk cari faktor lainnya menggunakan faktor yang ini. Oke, nah kau udah hapus ini, ya, itu yang tadi, ya, hasil faktor-faktornya. Nah, sekarang coba caranya adalah untuk kita cari faktor yang lain. Kamu bagi aja ini fungsi dibagi dengan faktor yang kita udah temukan tadi, ya nggak? Karena kan kemungkinannya kan yang terakhir itu dua-duanya persamaan kuadrat, ya, satu persamaan kuadrat, satu persamaan kuadrat. Jadi kalau kita dapat persamaan kuadrat yang lain, hasil pembagian dengan persamaan kuadrat ini, itu adalah salah satu faktornya juga, gitu ya. Jadi kita bagi aja, ya, kita buat begini. Kita pakai cara bersusun aja. Ini 2x pangkat 4 minus 5x pangkat 3 minus 8x kuadrat plus 17x minus 6. Dibagi dengan ini, ya nggak? Berarti ini x kuadrat plus X minus 2. Nah, gitu. Nah, ya. Oke, kalau sudah, berarti kita tinggal bagi. Ini pasti hasilnya 0. Sini lagi. Pasti sisanya 0. Kenapa sisanya 0? Karena kan ini faktornya. Jadi kalau ini fungsi dibagi dengan faktornya, pasti sisanya 0. Kalau sisanya bukan 0, berarti ini bukan faktornya. Gitu. Jadi nggak mungkin. Pasti sisanya 0. Nggak yakin. Ya. Sekarang kita coba bagi, ya. Ini bagi ini, taruh sini, berapa ya? Ini bagi ini berarti 2x kuadrat. Nah, ya, betul ya. 2x kuadrat kali ke sini berarti ini sisa baik lagi 2x kuadrat pangkat 4. Oke, terus ini kali ke sini berarti positif, ya. Positif berapa tuh? 2x pangkat 3. Nah, ini kali ke sini berarti negatif 4x kuadrat. Ya, kita kurang. Ini berarti habis. Ini jadi minus 7x pangkat 3. Ini jadi positif kan, ya? Positif. Berarti minus 4x kuadrat. Nah, ini turunin aja, plus 17x minus 6. Ya. Lakukan lagi hal yang sama. Bagi dengan ini, ya. Berarti ini jadi negatif 7x, ya. 7x kali ke sini berarti minus 7x pangkat 3. Ini kali ke sini berarti negatif 7x kuadrat, ya nggak? Ini bagi kali ke sini berarti positif, ya. Positif 14x, ya. Nah, kita kurang. Ini habis. Ini turun ini kurang, berarti ketemu negatif, berarti positif, ya. Positif jadi 3x. 3x kuadrat. Nah, betul ya? 3x kuadrat, terus ini jadi positif 3x minus 6. Nah, gitu. Oke, sudah. Ini 3x bagi ke sini berarti 3, ya. Berarti positif 3. 3 kali ke sini berarti ini 3x kuadrat. 3 kali x berarti positif 3x. 3 kali minus 2 berarti negatif 6.
kita kurang. Nah ini habis 0. Nah betul kan, sisanya 0. Kenapa? Karena ini faktornya gitu. Nah berarti ini yang bagian atas ini juga salah satu faktornya ya, ini juga salah satu faktornya. Nah faktor. Jadi kita udah dapet nih, jadi faktornya apa? Faktor di sini aja ya. Apa aja tadi? Ini x kuadrat minus x ya plus x minus 2 ya, dengan 2x kuadrat minus 7x plus 3. Nah ini dia faktor-faktor ya. Kamu boleh buat dalam bentuk begini, atau kamu buat dalam bentuk persamaan linear juga boleh ya. Kamu buat dalam persamaan linear misalnya jadi gini, ini kan 2 ini kan, berarti x minus 1 x plus 2 ini 2x kuadrat minus 7x plus 3. Nah gitu. Ini kemungkinan pertama tadi ya kan, kemungkinan ini bisa, ini juga bisa karena ini faktor dari sini, atau ini kita faktorkan lagi ya. Berapa faktor itu Kak? Buat di sini aja ya. Berarti ini kan karena itu 2 berarti sini 2 juga. Ini berarti 2x, ini juga 2x. Nah, berapa yang dijumlah sama dengan minus 7 dikali sama dengan 2 kali 3, 6. Nah, berapa nih? 1 dengan 6 ya? 1 dengan 6 kan? Berarti supaya minus 7, ini berarti minus. Berarti ini minus 1, ini minus 6. Nah, gitu. Ya, terus gimana? Ini 2x minus 1. Ini Kak keluarin 2-nya. 2 dalam kurung x minus 3. Ini per 2. Coret-coret. Berarti inilah faktornya 2x minus 1 dengan x minus 3. Nah, jadi ini faktor yang terakhir, yang kemungkinan terakhir adalah x minus 1, x minus 2, ini 2x minus 1, atau satu lagi x minus 3. Nah, gitu ya, terserah yang di soal dimintanya apa ya. Karena di sini nggak ada tulis harus linear atau kuadrat, jadi kamu tinggal pilih aja, boleh yang ini boleh, yang ini boleh, atau yang terakhir juga boleh. Tapi biasanya di soal dikasih tahu berapa faktor-faktor linear misalnya. Nah kalau dibilang faktor-faktor linear, artinya kamu harus pakai yang paling terakhir ya, karena ini persamaan linear semua kan, ada 4. Nah gitu. Jadi tergantung soalnya seperti apa. Kalau misalnya soalnya ditanya sama sama tentukan akar-akarnya gitu ya, tentukan akar-akarnya juga misalnya. Ya udah, berarti akar-akarnya apa? Akar-akarnya adalah yang pertama ini x sama dengan 1 ya kan, dari sini kan membuat 0 ya. Terus x sama dengan 2 dari sini. Nah, atau satu yang dari sini berapa? X sama dengan 1/2 ya, dengan x sama dengan 3. Nah ini akar-akar. Jadi intinya tergantung dari soalnya minta apa ya. Kalau di sini soalnya hanya minta faktornya doang, ya udah pilih aja salah satu gitu. Ya semoga kalian memahaminya, karena ini memang agak panjang. Kalau misalnya bingung, diulang-ulang lagi videonya. Kalau misalnya masih bingung juga, ada pertanyaan, langsung komen aja deh di bawah, nanti kakak pasti jawab. Sampai sini aja, dadah.